Di bulan Mei, ada banyak pilihan film di bioskop mulai dari yang mengerikan, animasi, hingga yang penuh aksi. Menonton film bisa jadi opsi seru untuk mengisi waktu luang di akhir pekan. Tahun 2024 di bulan Mei ada beragam film blockbuster yang ditawarkan dan tentunya bisa ditonton bersama keluarga dan teman. Berikut adalah rekomendasi film bioskop bulan Mei beserta sinopsisnya. If. Bagaimana jika teman imajinasi anak-anak sebenarnya bukan sekedar imajinasi? Bagaimana jika mereka adalah makhluk nyata yang harus berkeliaran di limbo setelah anak-anak yang dulu bermain dengan mereka sudah tumbuh dewasa? Itulah premis dari If, sebuah komedi keluarga yang ditulis dan disutradarai oleh John Krasinski. Ryan Reynolds dan Caleb Fleming berperan sebagai dua dari sedikit orang di dunia yang bisa melihat If yang sudah ketinggalan zaman ini. Mantan rekan Krasinski dari acara The Office, Steve Carell, menyuarakan sebuah If besar berbulu bernama Blue. Krasinski mengatakan bahwa ia terinspirasi oleh permainan kedua putrinya, tetapi juga oleh istrinya Emily Blunt, yang senang melihatnya beralih dari suasana suram pada debut penyutradaraannya A Quiet Place. Dia berkata, "Saya ingat Emily bilang ke saya ingat senang kau melakukan ini." Dan saya berkata, "Kenapa?" Dan dia bilang karena hidup di tempat yang gelap. The Garfield Movie. Salah satu momen paling lucu dalam Zombieland terjadi ketika Bill Murray yang terluka parah memerankan dirinya sendiri ditanya apakah dia memiliki penyesalan. Dengan napas terakhirnya, dia menjawab mungkin Garfield. Murray mungkin tidak menyukai dua film Garfield versi live action di mana dia mengisi suara kucing CGI itu. Tetapi film baru ini adalah hal yang berbeda. Disutradarai oleh Mark Stindal, The Garfield Movie adalah kartun penuh aksi. Chris Pratt mengisi suara Garfield, meskipun mengingat bahwa dia juga mengisi suara karakter utama dalam The Lego Movie dan The Super Mario Bros. Movie itu bukan pemilihan suara yang paling imajinatif untuk kartun dengan kata movie dalam judulnya. Samuel L. Jackson mengisi suara ayah Garfield. Vic Nicholas Hall adalah pemiliknya. John dan Snoop Dogg memerankan karakter bernama Snoop Cat. Back to Black. Amy Winehouse adalah salah satu penyanyi penulis lagu terpenting dari generasinya, tetapi dia meninggal pada tahun 2011 ketika dia baru berusia 27 tahun. Setelah bertahun-tahun berjuang melawan kecanduan dan menghindari fotografer tabloid, pada tahun 2015 Asif Kapadia mengadaptasi kisah hidupnya menjadi sebuah dokumenter yang mengaduk-aduk perasaan berjudul Amy. Sekarang datang biopik yang tak terhindarkan berjudul Back to Black, yang disutradarai oleh Sam Taylor Johnson dan ditulis oleh Matt Greenhalgh. Pembuat drama tentang tahun-tahun awal John Lennon yaitu Nowhere Boy. Marisa Abela berperan sebagai Winehouse bersama Jack O'Connell sebagai suaminya Black Friedel Civil dan Eddie Marsan sebagai ayahnya Mitch Winehouse. Film lemah lembut dan penuh pengampunan dari Taylor Johnson ini adalah karyanya yang paling bagus sejauh ini, kata Peter Bradshaw di The Guardian. Unfrosted. Dalam setahun terakhir, kita telah memiliki film tentang perkembangan sepatu Air Jordan, ponsel BlackBerry, Flaming Hot Cheetos, dan mainan Beanie Baby. Dan sekarang kita memiliki film tentang perkembangan Pop-Tarts. Tapi jangan khawatir jika itu terdengar seperti ide yang konyol dan seharusnya begitu. Sebuah komedi parodi dengan sukacita yang hampir tidak memiliki hubungan dengan kisah sebenarnya. Unfrosted disutradarai dan ditulis bersama oleh Jerry Seinfeld yang juga membintangi sebagai seorang eksekutif di Kellogg's. Ketika saingan perusahaan pos meluncurkan pastry sarapan yang terdehidrasi pada tahun 1964, Kellogg's berlomba untuk membuat versi mereka sendiri. Rekan set Seinfeld termasuk Melissa McCarthy, Amy Schumer, Peter Dinklage, dan James Marsden bersama dengan Hugh Grant sebagai seorang aktor Shakespeare frustasi yang memerankan Tony the Tiger dalam iklan Frosted Flakes. Kidnap. Dalam periode megah karya Marco Bellocchio, ini mengisahkan kisah nyata yang mengerikan tentang Edgardo Mortana, seorang anak Yahudi berusia 6 tahun yang diculik dari rumahnya oleh pihak berwenang suatu malam di Bologna pada tahun 1858.
Orang tuanya diberitahu bahwa saat Edgardo masih bayi, ia diam-diam dibawa oleh seorang pembantu untuk dibaptis. Dan karenanya ia sekarang harus dibesarkan sebagai seorang Katolik. Paus Pius terus mengabaikan upaya keluarga untuk menyelamatkan Edgardo. Tetapi seiring berjalannya waktu, skandal tersebut mengancam untuk mengakibatkan kejatuhan politik Paus. Marco Bellocchio adalah salah satunya orang terakhir dari generasi emas sineas Italia. Yang paling luar biasa dari karir ini bukan hanya masa kerjanya yang panjang atau produktivitasnya yang terus berlanjut, tetapi bahwa film-filmnya semakin baik saja. Itulah rekomendasi film terbaru yang bisa kamu tonton nanti.